Rifki Yati Habibah SPDMM yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tetap terbahagia kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan kita. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir tiada suatu halangan apapun dan memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah hadirin surah hadir berfatihah. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan Pasnas, yang keempat paparan materi, kemudian yang kelima tanya jawab, keenam penutup, dan terakhir adalah sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk acara yang berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Moderator Studio MSI, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifki, Fasilitator Nasional 3, jauh-jauh hadir dari Probolinggo itu, dari kota Probolinggo. Kemudian Pak Bazarudin, nanti pemateri praktek baik pada kegiatan Jumat hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu guru SMA Negeri Lanjut yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan agenda-agenda sholat yang salah satunya adalah berbagi praktek baik hari ini. Mudah-mudahan semua kegiatan berjalan lancar dan membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Salam serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya perlu sampaikan, mohon maaf Bu Riki, teman-teman ini pakai kaos karena memang setiap Jumat kita ada kegiatan senam bersama. Jadi Bu Riki, untuk hari Jumat kegiatan kita padat, dimulai dari pukul 6 itu ada semasa smile, jadi Bapak Ibu guru menyambut anak-anak hadir di sekolah, dan sekolah pintu gerbang ditutup pukul 6.45. Jadi pukul 6.45 anak-anak harus juga masuk ke sekolah. Secara umum nanti BBM dimulai pukul 7. Tetapi untuk hari Jumat, di samping kegiatan semasa smile, di masjid juga ada istighosa yang diikuti oleh siswa kelas 12. Kemudian Bapak Ibunya senam pagi di lapangan basket mulai pukul 6. Mulai pukul 7 kita berkegiatan Jumat berisi, yaitu berisi itu pelajaran dari bersih, iman, dan literasi. Pada saat Jumat bersih berarti kegiatan kita membersihkan kelas, kantor, dan sekitarnya. Pada saat Jumat iman berarti kita mengadakan kegiatan yang memperdalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa pengajian, bisa tadarus, bisa pendalaman tentang Islam. Yang pada saat literasi membaca atau berliterasi, anak-anak didampingi oleh wali kelas dan OSIS, dan Bapak Guru juga berliterasi. Nah, kebetulan dari ini nanti literasinya diisi oleh Pak Bazarudin ini. Cuma juga nanti mohon maaf, kita juga ada kegiatan bulan puasa. Nanti mungkin sebagian Bapak Guru yang juri, monggo kalau sudah waktunya nanti diizinkan untuk bertugas sebagai juri. Termasuk saya sendiri Bu Riki nanti membuka bulan puasa dulu sebentar. Itu Bu Riki yang perlu laporkan. Yang jelas sekolah mengucapkan terima kasih kepada
Masjid BK Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada materi yang harus diseminasikan kepada Bapak Guru semuanya, yaitu tentang 7 jurus BK itu. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Basarudin. Dan saya harapkan juga nanti teman-teman yang setelah mengikuti BIMTEK atau workshop, kalau perlu ditularkan dan memang berkewajiban menularkan, nanti silakan menghubungi Bapak Mas untuk ditata untuk mengisi pada Jumat-Jumat berikutnya. Untuk Jumat depan mungkin Bu Triana sekarang sedang mengikuti BIMTEK itu Jenny. Nah, nanti mungkin dia bedakan untuk mengisi agenda Jumat depan untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Bu Riki kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan tentang SMA Negeri 1 Nganjuk. SMA Negeri 1 Nganjuk itu adalah satu di antara 3 sekolah di kota. Di Nganjuk ini SMA-nya ada 3. Kalau Bogor itu 4. Kebetulan tadi ngobrol-ngobrol, Bu Riki ini juga mengenal teman saya di Probolinggo, yaitu kepala SMA 2 Probolinggo, Bu Eni, yang kebetulan kemarin saya ceritakan bahwa muridnya ada 6 yang mendapatkan beasiswa ke Cina. Nah, termasuk saya nanti mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak Bu Eni. Setelah kegiatan Mai Studi Cina, nanti ada siswa kita yang mendapatkan beasiswa ke Cina. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, baik, terus kemudian membawa manfaat dan kebaikan, keberkahan SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan SMA 1 Nganjuk ini juga Bu Riki ini kelebihannya di non akademik. Nah, kita setiap tahun selalu tampil di Jember, JMJ itu juga Jember Fashion Karma. Setiap tahun kita tampil di sana juga. Tetapi itu keunggulan utama kita. Tetapi kita juga terus berusaha untuk secara akademik juga terus meningkat. Dan alhamdulillah tahun ini yang diterima di perguruan tinggi sebanyak 227 siswa. Nah, ini salah satu upaya bahwa kita tidak hanya unggul di non akademik, kita juga harus unggul kedua-duanya, baik akademik maupun non akademik. Itu yang bisa disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini ada perubahan untuk susunan acara mengingat dari pertimbangan situasi dan kondisi, sehingga untuk acara selanjutnya yakni foto bersama. Oke, monggo Bapak Kepala Sekolah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan fasilitas kepada saya untuk melaksanakan berbagi praktek baik di kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih pada Bu Rifki Pasmas dari Provinsi Jawa Timur yang pada hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya pada semua keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk yang pada hari ini juga menyempatkan waktunya untuk aktivitas kita di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kebetulan beberapa saat yang lalu saya ikut BIMTEK di Surabaya selama 4 hari, dan insya Allah sebagian hasil dari Surabaya juga saya terapkan di kelas pada anak-anak kita, dan pada hari ini nanti juga sebagian yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, untuk supaya lebih semangat kita jargon sekolah kita dulu ya. Tadi belum muncul.
1, 2, 3. Semasa Jaya semasa bersatu bermutu semasa. menjaya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, untuk kita lanjut. Ini ada lagu jinglenya 7 Jurus Hebat. Kita bisa nyanyi bersama sambil berdiri. Oke, sambil berdiri. Sebentar, ini masih ada iklannya. Ini ada 2 iklan ini. Oke. Oke. Yang mana? Kok ini Bu? Tadi dicoba bisa langsung. Kok iklan Pak Bos? Ini masalahnya langsung internet ya. Skip. Oh, jangan gini. Besar Pak, besar. Bawah kiri. Bawah kiri. Kiri pas itu ya. Diminimize. Iklan lagi menunggu. Biasanya kan ada lewati gitu. Tuh. Gak mau dilewati, mintanya terus. Nah, ya, komennya lebih bagus. Ya, sambil misalnya kakinya bergerak. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi, dan menatasi situasi. Dan juga menggembirakan, tetap bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, hidup dengan tulus, gunakan jurus, potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, dan jalin koneksi, paham kolaborasi, dan menatasi situasi. Bersama melangkah depan, tujuh jurus dekat-dekat, tujuh jurus yang aku ingat. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa masa.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, kita mengenal apa itu 7 jurus hebat dalam BK. Ya. 7 jurus hebat dalam BK adalah program peningkatan kompetensi guru yang diluncurkan oleh Kementerian Kemendikbudayaan pada tahun 2025 ini untuk membantu guru dan membimbing siswa secara optimal. Program ini memiliki 7 strategi utama, yaitu yang pertama, kenali potensi, yang kedua, kelola emosi, yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yang keempat, jaga konsistensi, yang kelima, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi, dan yang ketujuh, menata situasi. Kemendikbudayaan mengadakan 7 jurus hebat ini, tujuannya adalah untuk menciptakan generasi hebat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara emosional. Nah, ini 7 jurus tersebut ada gerakannya seperti itu. Ini mungkin kalau Pak Rudi tidak asing lagi ya, karena jurusnya Pak Rudi begitu banyak sekali. Tapi kalau yang diambil oleh BK dari 1 sampai ke 7 ini adalah sungguh luar biasa, yang bertujuan untuk membimbing anak-anak didik kita supaya mereka menjadi anak-anak atau generasi yang hebat. Nah, sebenarnya dari 7 jurus yang ada itu, saya selaku calon Fasda diwajibkan untuk menerapkan atau mengaplikasikan 2 jurus dari 7 jurus. Untuk itu pada kesempatan hari ini nanti saya akan menyampaikan 2 jurus dari 7 tersebut. Yang saya ambil jurus pertama dan jurus yang ketiga. Nah, saat ini jurus yang ke-1, kenali potensi. Kita mengenal dengan metode ARKA dalam BK. Mungkin Bapak Ibu ini hal yang baru. Apa itu ARKA? Bisa kita lihat. ARKA ternyata merupakan singkatan dari aktivitas. Yang kedua, R-nya itu refleksi, kemudian K-nya adalah konseptualisasi, dan yang A adalah aplikasi. Nah, sehingga secara rinci adalah seperti ini, yang mana metode ini melibatkan pengalaman secara konkret yang disebut aktivitas, kemudian perenungan mendalam, refleksi, pemahaman konsep yang relevan yaitu konseptualisasi, dan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu aplikasi. Baik, dalam ARKA yang tadi singkatannya kepanjangannya seperti ini, sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas di kelas, yang pertama yang kita gunakan adalah asesmen, yang mana asesmen itu kita menggunakan aplikasi. Kemudian refleksi, setelah asesmen kita mengadakan diskusi untuk menggali makna di balik permainan yang sudah kita laksanakan tersebut. Nah, kemudian untuk konseptualisasi di jurus yang pertama ini, yaitu yang pertama kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, kemudian mengidentifikasi bakat, minat, dan gaya belajar melalui pendekatan pedagogi, menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid, kemudian mengintegrasikan data asesmen hasilnya itu ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, untuk aplikasi dalam bimbingan yaitu praktek bimbingan membuat rencana karir sesuai dengan
kecenderungan kecerdasan majemuk. Nah, inilah yang sudah saya coba menerapkan pada anak didik kita, khususnya yang sudah saya analisa datanya itu saya mengambil dari kelas 11-10. Untuk kelas-kelas yang lain datanya sudah saya masukkan dari 11-1 sampai 11-11, namun belum saya analisa. Nanti hasil analisanya akan muncul. Nah, karena kita pakai jurus hebat, ya maka di sini ada pendekar. Pendekar itu pendidikan berkarakter, bisa. Loh, pernah nih. Enek air. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Intinya di sini adalah mengenali potensi diri. Asesmen yang kita lakukan itu menggunakan aplikasi, dan diantaranya adalah aplikasinya seperti ini. Yang pertama diantaranya tes daya belajar, tes kemampuan, tes karir kepada siswa-siswa kita. Nah, setelah anak didik kita, murid kita melaksanakan mengisi instrumen yang diisi, kemudian mereka kita ajak berkumpul sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, karena yang kita pakai adalah yang pertama sementara, yaitu yang gaya belajar. Kan ada 3 gaya belajar, visual, audio, dan juga kinestetik. Sehingga dari ketiga gaya belajar masing-masing kumpul sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu dilanjutkan untuk berdiskusi. Diskusi dengan mereka, temukan persamaan dan keragamannya. Nah, yuk diskusi dan gali makna. Potensi apa saja yang dikenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Kemudian bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Nah, yang ketiga ini untuk kita selaku guru BK, dan mungkin nanti kalau guru-guru mapel yang lain juga seperti itu juga bisa, tapi tentunya dengan model yang lain juga. Apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Ya tentunya setelah dianalisa datanya tersebut, maka pasti nanti akan ada sebagian anak yang mana hasil asesmennya itu benar-benar membutuhkan bimbingan dari kita. Nah, urgensi asesmen. Urgensi asesmen deskripsinya mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Indikatornya adalah analisis gap melalui triangulasi data. Triangulasi data itu kalau tidak salah mengumpulkan data dari berbagai macam sumber kita kumpulkan. Tes Holland-Riasek, nah ini yang sudah pernah dijalankan oleh Bapak Wakil Kurikulum kita untuk apa itu pemetaan anak-anak dalam rangka pemilihan mata. Aplikasi modalitas belajar, indikatornya adalah profil kecerdasan berbasis 8 kategori gender. Kemudian 3 belajar, hasilnya 3 belajar tadi, audio, visual, dan juga kinestetik. Nah, apa itu kecerdasan? Kita sudah tahu tentunya. Kecerdasan yang dimaksud dinamakan kecerdasan, disebut cerdas itu apabila perilaku berulang. Oke. Baik, nah ini Bapak Ibu sudah sering melihat gambar ini, kira-kira untuk apa ya? Berbagai ragam binatang, ya, berbagai macam binatang, mereka memiliki karakter sendiri-sendiri, ya.
memiliki aktivitas sendiri-sendiri. Mungkin di antara anak-anak kita juga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga cara mendidiknya pun juga harus berbeda. Mestinya seperti itu. Tidak mungkin yang namanya monyet itu disuruh untuk terbang. Tidak mungkin yang namanya burung disuruh untuk renang dan lain sebagainya. Baik, kecerdasan majemuk ada 8. Kecerdasan majemuk. Selanjutnya untuk aspek konten penjelasannya apa yang dipelajari murid. Contohnya, murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Kemudian prosesnya bagaimana murid belajar. Contohnya adalah murid belajar melalui diskusi, praktek, simulasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Produknya bagaimana murid menjelaskan pemahaman. Contohnya murid yang menulis esai, membuat video atau membuat poster. Baik, ini gaya belajar yang tadi yang ada 3. Yang pertama visual, kemudian yang kedua auditory. Auditory itu pakai telinga sehingga pendengarannya sangat kuat. Kemudian yang ketiga kinestetik. Mungkin di antara anak-anak kita banyak juga yang kinestetik, tapi setelah saya menganalisa dari asesmen yang saya sampaikan pada anak-anak, mayoritas itu visual, ya. Mayoritas visual, sehingga mungkin Pak Guru olahraga, mungkin ya di antara anak-anak kita ketika diajak olahraga mungkin ada yang tidak bawa seragam dan lain sebagainya. Mungkin itu di antaranya yang terkait dengan masalah gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian potensi karir masa depan. Potensi karir masa depan ada 6. Yang pertama realistik, kemudian yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprising, yang keenam konvensional atau terstruktur dan teliti. Baik, setelah ini selesai, kemudian praktek. Apakah Bapak itu mau praktek? Betul, ini yang praktek saya Bapak Ibu. Ini saya akan menunjukkan hasil praktek saya. Setiap peserta mencari membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Lalu ini materi yang dari Surabaya kemarin. Nah, kemudian setelah kita menganalisa asesmen yang kita sampaikan, maka nanti bentuk laporannya akan ada seperti ini: nama guru, kemudian nama murid, kemudian kecerdasan majemuk, dia masuk pada kategori apa, kemudian gaya belajarnya, kemudian ekstrakurikulernya yang tepat itu apa, dan juga profesi masa depan yang relevan untuk anak-anak itu apa yang seharusnya dijalani. Nah, baik, ini hasil dari asesmen yang saya kirim kepada anak-anak. Contohnya adalah seperti ini. Ini data sebelum saya analisa. Kemudian setelah data masuk, kemudian kita analisa dan hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh. Yang pertama, Aditya Januar Basori. Dia cita-citanya ingin jadi polisi. Jadi polisi rendah pada kemampuan memahami pelajaran. Pelajarannya memang agak rendah. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa
bisa mencermati dari hasil ASHB kemarin. Bakatnya, bakat teknis, praktis, dan kemampuan bicara paling menonjol. Minat sedang, dan seterusnya. Kemudian ada catatan dari guru BK, ya, catatannya untuk potensi akademik perlu bimbingan intensif untuk meningkatkan daya serap pelajaran, ya, karena nilainya kecil maka harus ada bimbingan secara intensif. Bakat menunjukkan potensi kuat pada komunikasi dan teknologi praktis. Minatnya dominan pada sosial, ekonomi, kewirausahaan. Gaya belajar jadi CEO, wirausaha. Kemudian Bima Yuslam, cita-citanya ingin menjadi bos muda, ingin jadi bos muda. Maka untuk di sini pekerjaan karir potensial yang direkomendasikan oleh BK adalah bos muda, wirausaha, manajer bisnis, pimpinan usaha kecil menengah atau UKM. Kenapa di kelas ini kok banyak yang ingin menjadi wirausaha dan lain sebagainya? Ya memang kelasnya kelas IPS, ya. Jadi rahmatul. Nanti kalau ingin lebih jauh, lebih banyak lagi, nanti bisa kita lihat hasil dari kelas yang lain. Nah, ini rekapitulasi loh, kok macet Pak? Lengkap di kelas 11-10 ini semua sudah teranalisa. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas bagaimana kedepannya kita untuk membimbing anak-anak kita ini supaya nanti dia bisa sukses sesuai dengan harapan yang mereka cita-citakan. Oke, seperti setelah saya praktek, maka untuk jurus 1 selesai. Alhamdulillah, jurus 1. Dilanjut dulu. Oke. Oke. Bisa kita sampai dari 1 jurus ini kita bisa bertanya jawab dulu atau kita lanjut, monggo. Lanjut Bapak Ibu. Alhamdulillah, lanjut dulu. Kalau mana ya, untuk lanjut klik gambar. Oh, klik gambarnya. Tuh, belum. Oke. Kedua, kelola emosi, tapi karena kita semua dari warga besar semasa ini emosinya cukup sangat terkendali sehingga kita berjalan begitu cepat dan lancar. Selamat datang Merdeka. Nah, dan seterusnya. Karena lancar, maka langsung kita mendapat kartu. Untuk selanjutnya, jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal seperti di jurus 1 kita juga menggunakan ARKA. Jadi dalam 7 jurus 1 sampai dengan 7 itu semua menggunakan metode ARKA. Aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Di sini yang pertama membangun menara dengan kartu. Ini yang kita lakukan dengan anak didik kita, mencoba anak-anak kita dikasih kartu satu gembok itu, kemudian disuruh untuk menyusun menara dari kartu itu tanpa alat bantuan apapun.
Kemudian setelah itu diskusi menggali makna di balik permainan simulasi. Kemudian konseptualisasinya adalah daya lenting atau resiliensi. Kemudian pola pikir bertumbuh, growth mindset, ordinary magic, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan memberikan umpan balik, feedback yang membangun. Ya, untuk aplikasinya memberi umpan balik dengan jurus burger, Ada yang suka burger? Ada yang suka? Oh, Pak Kusai, ya, suka burger. Oke, nanti cari dengan saya Bika. Ya. Di situ ada Bika kan, Bukit Kayu. Nah, jadi para pendekar ini, ya, pendekar ini mungkin bisa kita gambarkan dia adalah murid-murid kita, ya, yang mana dia akan mengembangkan dirinya melalui bimbingan dan konseling. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke. Nah, ini tadi membangun kartu, ya, dibentuk supaya menjadi menara. Oke, kita lanjut saja refleksi. Kita lanjut saja. Nah, sekarang apa itu daya lenting atau resiliensi? Nah, dari gambar ini Bapak Ibu sudah jelas nih. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan, dari stres, dari trauma dan lain sebagainya yang dialami dalam kehidupan. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ini bukan hanya murid-murid kita saja, akan tetapi yang membutuhkan resiliensi atau daya lenting ini juga termasuk kita semua, pulau dan panjenengan semua juga membutuhkan resiliensi. Mengapa daya lenting itu sangat penting? Karena kita sering melihat di media anak ini sering diejek, tak punya ayah. Anak SD tewas gantung diri gara-gara sering diejek. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ada yang sampai seperti itu. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Maka kalau ada kejadian-kejadian seperti ini dan dia tidak ada yang memberikan semangat, maka kejadian itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh kesuksesan untuk fixed mindset, pola pikir tetap. Pola pikir tetapnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi dalam growth mindsetnya adalah saya bisa sukses dengan usaha. Kegagalan, saya menyerah. Tapi dalam growth mindsetnya saya akan coba lagi. Sehingga kalau gagal, jangan menyerah, tapi harus dicoba berulang-ulang kali. Aspek kesulitan, saya tidak bisa, maka saya belum bisa. Itu yang harus kita katakan, saya belum bisa. Masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Mengeluh terus. Tapi untuk growth mindsetnya adalah solusi apa yang bisa saya upayakan. Kritik, nah ini mungkin sering terjadi pada diri kita.
Untuk pola pikir tenang, bila dikritik saya sakit hati. Tapi untuk pola pikir bertumbuh, growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Termasuk seperti pengelolaan pandangan Sami dulu ketika membuat skripsi kan kita butuh kritik yang membangun. Oke. Nah, baik, coba di sini ada beberapa deskripsi. Apakah ini fixed mindset atau growth mindset? Coba Pak Keseri, yang pertama. Itu adalah yang tetap. Yang tetap, fixed mindset. Betul. Oke, tepuk tangan. Kalau yang kedua Bu, yang kedua apa berarti? Fix atau growth? Oke, betul juga. Ya, coba yang ketiga kira-kira, halo. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth. Oke. Selanjutnya, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Oke, luar biasa. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. GM, growth mindset. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. GM, growth mindset. Terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Halo? Apa ya? Kita kan ragu nih. Wow. Oke, terima kasih. Ya. Dan ini adalah ini Pak Mariono ini tentang biologi kecerdasan yang untuk menjelaskan otak kita. Pujian, dukungan, ya. Ada pujian, ada dukungan. Sebaiknya yang kita sampaikan kepada murid-murid kita itu pujian atau dukungan. Dua-duanya. Tapi sepertinya kebanyakan itu yang pujian, memuji. Tapi untuk dukungan itu sepertinya kebiasaannya kurang. Untuk itu marilah nanti untuk hari-hari selanjutnya kita senantiasa memberikan dukungan kepada anak didik kita. Insyaallah bila dukungan itu kita sampaikan, maka anak-anak nanti juga akan luar biasa. Sebagai contoh, ini yang terakhir saja, menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh. Ini pujiannya. Tidak pernah mengecewakan ibu. Ini dipuji sama ibunya. Kemudian kalau dukungan, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Ini kalimat dukungan. Oke. Ordinary Magic sudah jam 9. Oke, ini coba Bapak Ibu membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Dalam situasi seperti ini, situasi tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Kita harus memberikan dukungan dengan kalimat
urut-urutannya seperti ini. Pakai empati dulu, validasi perasaan, kemudian pengakuan usaha potensi, kemudian perspektif positif, kemudian penegasan nilai diri di luar hasil, dan yang terakhir tawaran dukungan atau harapan ke depan. Sehingga kalimat yang harus kita sampaikan adalah seperti ini. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Haus. Saya tak minum saya. Kalimat yang kita buat, yang kita sampaikan, apresiasi, koreksi, kemudian apresiasi lagi. Ya. Kalau kita menyampaikan kepada anak yang mungkin ada pernah kegagalan ya, atau mengalami kesulitan dan belum berhasil, maka kalimat yang kita sampaikan kita harus diawali dengan apresiasi dulu, kemudian di tengahnya ada koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Ini yang tepat. Nah, seperti contohnya adalah seperti ini. Ini saya mencoba pada anak yang dalam nilai fisikanya gagal, nilai fisikanya sangat rendah, jauh dari harapan. Dari bapak gurunya menyampaikan, bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan, ini bukan yang fisika, tapi ini dari tadi yang tim sepak bola ya, dari yang tim sepak bola. Oke, mohon maaf. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah, karena tim pemain sepak bola itu terlalu banyak nonton video, film dan lain sebagainya, sehingga untuk kegiatan aktivitas latihan terbengkalai. Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, oke. Ini yang saya maksud tadi. Dari anak yang nilai fisikanya sangat rendah, jauh dari harapan. Apresiasi yang pertama, saya sangat mengapresiasi semua usaha yang kamu tunjukkan. Kemudian koreksinya, namun mari kita koreksi kembali. Sepertinya kamu keliru dalam menerapkan rumus yang benar. Kemudian diapresiasi lagi. Secara keseluruhan saya bangga melihat semangat pantang menyerahmu. Kemudian prakteknya kira-kira cukup. Alhamdulillah, jurus 3 selesai. Terima kasih. Selamat pendekar. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Demikian Bapak Ibu untuk yang saya sampaikan dari jurus yang saya pilih, jurus yang pertama dan juga yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan, kita tanya jawab. Monggo waktu dan selainnya kita persilakan. Mohon dilengkapi nanti termasuk PPT-nya ini nanti diunggah di Google Drive itu Pak. Kemudian foto-foto tadi. Siap. Kemudian sudah saya beri instrumen observasi dan semua sudah tersampaikan dengan baik. Itu saja Pak. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Oh ya, mungkin dari Bapak Ibu monggo boleh bertanya. Silakan. Kalau pas ya, alhamdulillah.
harapan saya itu. Keberatan menjawab nanti biar dijawab sama Bu Rifki. Oke, siap. Baik, baik Pak Wadudin. Jadi ini saya ingin bertanya terkait dengan jurus yang ketiga, yakni rekon Tumbukan resiliensi, Yes. kemampuan bangkit dari sultan ya. Baik Pak Wadudin, tentunya siswa itu sekarang akan memiliki dua dunia. Jadi dunia nyata dan dunia maya, yang mana sangat-sangat berpengaruh terhadap siswa. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan dunia maya. Terus kita tahu bahwasanya anak itu memiliki keberadaan yang berbeda antara dunia nyata dan dunia maya. Yang kita lihat anak itu terdiam. Ternyata ketika di metodenya sangat berbeda. Banyak temannya, baik dari ujung dunia ujung ke ujung, artinya banyak temannya. Nah, di situ kata pergaulan yang begitu luasnya di dunia maya sehingga anak itu terpengaruh tergoda dengan budaya-budaya yang mungkin tidak cocok dengan budaya yang ada di Indonesia mungkin ya. Dan akhirnya berdampak pada sesuatu mungkin hal yang tidak dia inginkan, tiba-tiba terjadi begitu saja, dan akhirnya itu diketahui oleh orang-orang teman-teman sekolahnya. Ternyata dia itu seperti ini. Akhirnya membuat teman-temannya itu istilahnya memberikan kata-kata yang melecehkan anak tersebut, sehingga anak tersebut itu merasa dia tertekan. Terus kemudian walaupun dia itu sudah mencoba untuk memperbaiki diri, tapi mungkin butuh cara yang bagaimana sih caranya biar dia bisa bangkit lagi, dan mungkin masalah yang kelak itu bisa ditutup, bisa diselesaikan, dan dia bisa semangat lagi. Itu bagaimana caranya menggunakan jurus yang ketiga ini biar anak itu bisa tumbuh lagi, bangkit lagi atas keterpurukan yang sudah dia lalui. Terima kasih seluruh teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Kuseri. Untuk hal itu, memang anak zaman kita, zaman generasi strawberry, ya, strawberry. Apa itu zaman strawberry? Generasi strawberry kelihatan merah, mekar, tapi dalamnya, dalamnya seperti itu. Itulah anak-anak generasi zaman sekarang, sehingga memang kita harus benar-benar memberikan bimbingan secara intensif pada anak-anak itu. Nah, terkait dengan masalah yang Pak Kus ceritakan, yang Pak Kus saya ceritakan, itu sebenarnya anaknya itu sudah merasa dia itu jatuh atau belum, karena kalau di jurus ini kan menumbuhkan resiliensi, sehingga dia harus memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan yang sudah pernah mereka hadapi. Ya, tentunya terkait dengan masalah itu kita mungkin sebagai orang tua atau sebagai wali kelas, apalagi Bapak Ibu semuanya ini nanti akan menjadi masuk di guru wali, sehingga harus senantiasa mendampingi anak-anak tersebut, bagaimana supaya anak-anak kita yang pada saat itu merasa dirinya jatuh dari apa yang mereka alami, dan kita harus bisa membangkitkan anak itu, memberikan motivasi, memberikan dukungan supaya mereka tidak minder dari teman-teman yang lain. Ya, tentunya apa yang dia lakukan dari sebelumnya itu mereka harus bertaubat dulu ya. Taubat, jangan sampai mengulangi aktivitas yang sudah pernah dilakukan itu. Setelah itu kita baru beri dukungan bagaimana supaya anak itu menjadi semangat, tumbuh kembali, bangkit lagi, kemudian dia bisa menjadi enjoy, dan bersama dengan kawan-kawannya mereka juga tidak akan minder dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu Pak Bagus. Mungkin Bu Rifki ada tambahan?
Cukup. Baik, terima kasih Bapak Basarudin atas kegiatannya. Saya kembalikan. Mungkin ada dari yang lain. Alhamdulillah, cukup ya. Terima kasih, terima kasih. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, kita sambut loyo KPD. Saya minta tepuk tangannya. Terima kasih. Tapi yang saya maksud bukan itu tadi. Kalau saya bilang pagi tepuk tangan 1. Kalau saya bilang siang tepuk tangan 2. Kalau saya bilang sore tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya bilang malam tepuk tangannya banyak kali. 1, 2, 3. 1. Pagi, sore, ganti. Saya ulangi. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya dan partisipasinya di kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Rizky Adi Hanifah yang tadi sudah memberikan pengarahan juga. Untuk selanjutnya yakni paparan yang kedua tentunya dengan Bapak Basarudin dengan Bu Mas. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan saya sebagai pembawa acara, bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan semuanya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk berbagi seperti Pak Bas. Kebetulan saya BK kelas 10 Bu. Sudah saya praktekkan seperti Pak Bas juga. Kebetulan kemarin baru saja anak-anak itu saya ajak untuk mengenal gaya belajarnya sendiri-sendiri lewat tes itu. Dan setelah itu saya ini kalau ini Anda seperti ini ada belajar Anda dan anak seperti itu. Jadi Anda nanti kalau belajar, kalau tidak sesuai dengannya seperti kesulitan Anda untuk memahami yang akan dipelajari seperti itu. Setelah itu anak-anak baru dia ya ternyata kita ini Bu beberapa kali belajar dengan tidak sesuai seperti tes kita sangat kesulitan sekali untuk memahami materi yang kita pelajari. Itu salah satunya. Terus ini nanti saya ingin juga memberikan ke siswa kelas 10 untuk mapping itu cita-cita. Itu nanti kita akan saya minta dia menggambarkan cita-cita bagaimana biar sekarang sudah mulai tumbuh apa yang ada di dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari narasumber yaitu Bapak Basarudin terkait dengan desiminasinya yang didampingi oleh Ibu Pasnas, Ibu Devi Hayati Afifah. Jadi ada beberapa hal yang
nanti akan saya terangkan mungkin setelah adanya diskriminasi ini. Tadi saya sudah bertanya terkait dengan masalah-masalah anak. Saya tadi menanyakan bahwasanya anak itu memiliki dua dunia, yaitu dunia maya dan dunia nyata, yang mana kedua-duanya sangat penting, dan tadi sudah dijawab dengan narasumber dengan gamblang dan jelas. Dan mungkin itu akan saya terapkan untuk anak didik saya, karena saya juga selaku wali kelas. Mungkin ada beberapa anak saya yang memiliki masalah tersebut. Jadi tadi yang pertama yang beliau bahas itu mengenali diri sendiri, yaitu jurus 1. Itu nanti juga sangat menarik. Ini saya sebagai wali kelas juga mungkin tertarik untuk menerapkan ini agar saya tahu nanti cita-cita anak didik saya itu nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk tumbuhkan resiliensi. Jadi bagaimana nanti saya bisa mendampingi anak untuk menumbuhkan daya lenting anak, sehingga anak nanti bisa kembali kepada kekuatannya. Jadi kembali dari masalah yang dia hadapi dengan kata-kata yang mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Masarif, yaitu dari fixed mindset kepada grow mindset, ya. Gitu. Jadi itu mindset grow mindset. Sekali lagi terima kasih Pak Basarudin atas pemaparannya, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya untuk aktivitas kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kolaborasi kita semua, bahwa semasa ternyata benar-benar hebat sesuai dengan jargon kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tadi sudah ditutup Pak Mesin. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih.